Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah, ittaqullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim wa sadaqan nabiyul mursalin, wa nahnu 'ala dhalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat yang menghampiri dalam kehidupan kita ini mampu kita bawa untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Sang Khaliq. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Allah hari ini kepada kita, kepada saudara-saudara kita, kepada orang yang dicintai, kepada orang yang mencintai kita, mudah-mudahan nikmat itu mampu kita syukuri, sehingga kita tidak menjadi hamba Allah yang ingkar terhadap nikmatnya. Bukti nikmat itu kita syukuri dapat kita buktikan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita yang berhadir merupakan bagian hamba Allah yang mencerminkan rasa syukur atas nikmatnya. Selanjutnya salawat merangkaikan salam karibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sembari melepaskan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan niat setelah kita beribadah kepada Allah penuh dengan keikhlasan, kelak ketika bumi sudah dihancurkan oleh Allah, diporak-porandakan oleh Allah, kita dikumpulkan di padang mahsyar, termasuklah kita dalam kumpulan orang-orang yang diberikan izin oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada kita dan keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, adapun judul khutbah kita kali ini adalah Sakaratul Maut. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, setiap yang hidup tidak akan terkecuali dari merasakan kematian. Karena kullun nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami masa kematian. Batas hidup, batas kesenangan di muka bumi Allah pasti punya
siapapun dia, panglimakah dia, doktorkah dia, gubernurkah dia, bupatikah dia, tidak terkecuali mereka ketika bicara tentang maut pasti mereka mengalami. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sehebat manapun kita, sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, pasti akan diakhiri dengan kematian juga. Kematian adalah sebuah proses pemisahan antara ruh dengan jasad. Peristiwa ini dikenal sebagai sakratul maut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8. Allah sampaikan, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaib wa syahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Allah jelaskan kepada kita, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata ketika menjelang sakratul maut, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka tabir mata ini. Allah berikan pengetahuan apa yang pernah kita kerjakan di bumi, apa yang pernah kita kerjakan ketika kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Hal ini pernah dikisahkan oleh seorang sahabat baginda Rasulullah bernama Sya'ban. Sya'ban adalah seorang laki-laki yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh para nabinya, tidak terkecuali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperbuat oleh Sya'ban? Tidak banyak, tapi tetap istiqomah. Ia melaksanakan sholat subuh antara masjid dengan rumahnya berjarak 3 jam perjalanan. Antara rumahnya dengan masjid untuk ia sholat bersama baginda Rasulullah jaraknya 3 jam dalam perjalanan. Ia tempuh setiap harinya, ia tempuh setiap ia mau melaksanakan sholat subuh bersama baginda Rasulullah. Di suatu pagi, sahabat ketika membuka pintu rumahnya untuk berangkat sholat subuh, angin berembus sangat dingin sampai menusuk tulang-tulang sahabat. Ketika itu sahabat merasa dingin, dia masuk kembali mengambil jaket, mengambil pelapis bajunya agar dia tidak terlalu dingin, yang sudah buruk, yang sudah kusam. Lalu dalam perjalanan, sahabat menemukan laki-laki yang sedang kedinginan. Lalu sahabat membuka baju pelapisnya tadi, memberikan kepada pemuda yang sedang kedinginan itu. Lalu dia bawa pemuda yang sedang kedinginan ini untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ternyata sahabat ketika di sakratul maut, Allah perlihatkan kepadanya indahnya berbagi. Wahai sahabat, ini indahnya jalan surga ketika engkau memberikan baju pelapis yang dulu kepada pemuda itu. Apa kata sahabat? Aduh, kenapa enggak yang baru? Aduh, kenapa enggak yang baru? Lalu yang kedua, perkataan aduh yang diutarakan oleh sahabat ketika menghadapi sakratul maut. Aduh, kenapa enggak lebih jauh lagi? Perjalanan sahabat menuju masjid Allah, masjid bersama Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat subuh
Ini kata sahabat, aduh kenapa nggak lebih jauh lagi? Kita yang berdempetan dengan masjid, kita yang tidak sampai 3 jam perjalanan dari rumah ke masjid, kenapa masih enggan? Bahkan kita yang sudah bersama satu lingkungan dengan masjid masih juga enggan untuk melangkahkan kaki kita, meninggalkan sejenak aktivitas kita di dalam rumah untuk bersama-sama dengan saudara kita melaksanakan sholat berjamaah. Yang ketiga kata Sa'ban, aduh kenapa enggak semuanya? Ternyata Sa'ban di satu pagi pernah dia sarapan 1 potong, 1 buah roti, segelas air susu. Lalu ketika Sa'ban mau mengkerat sarapannya tadi, datang seorang pengemis, wahai Tuhan, berikan aku separuh dari sarapanmu, aku sudah belum makan. Sa'ban mau mengkerat roti itu, lalu diberikannya separuh kepada pengemis tadi. Ternyata separuh itu diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Sa'ban, ini jalan indahnya surga. Apa kata Sa'ban? Aduh, kenapa enggak semua? Ini memberikan gambar kepada kita. Hari ini perhatikan masjidnya megah ini masih serba kekurangan. Kenapa kita tutup mata kita? Kenapa kita tutup pintu kita ketika datang Badan Kemakmuran Masjid ini untuk datang bercengkrama dengan kita membahas persoalan masjid ini agar jauh beribadah? Ternyata masih sifat pelit wujudnya tertanam dalam hati kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika di sakratul maut diceritakan oleh banyak para sahabat, ayat tadi menceritakan kepada kita soal Jumat tadinya. Allah memberitahukan kepada kita bahwa setiap yang hidup tidak akan terlepas dari rasa kematian, walaupun sejauh mana kita berusaha untuk lari dari kematian itu. Semakin dekat dia mendatangi kita, kita tidak akan tahu bila masa mati datang menjemput kita. Tidak kiranya masa itu di mana ia akan datang menghampiri kita. Tidak tahu kematian itu dengan siapa, ketika dengan siapa kita akan duduk bersama. Kematian itu akan datang. Tidak tahu kita sedang apa. Apakah sedang di sawah, apakah sedang di kantor, ataukah sedang di perjalanan, atau sedang dalam masjid ini. Kematian itu datang menjemput kita. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Apabila datang kematian itu, tidak bisa kau percepat, tidak bisa kau perlambat, tapi kematian itu pasti akan datang nanti. Sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jika hati sudah terluka, anggota tubuh kita terluka, pasti akan merasakan sakit akibat dari luka tersebut. Begitu juga dengan sakratul maut, sakitnya menghadapi sakratul maut lebih hebat, lebih dahsyat dari tubuh yang luka, tangan yang patah, kaki yang terluka berdarah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sakratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang yang tembus ke jantungmu. Kata baginda Rasulullah, sakratul maut itu sama rasa sakitnya seperti pedang ditusuk-tusuk, disayat-sayat kulit kita itu 300 kali sampai menembus jantungmu. Ya Allah, sakitnya sakratul maut. Sampai-sampai baginda Rasulullah ketika mengalami sakratul maut, keringat keluar dari keningnya
Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pembelaan apa yang pantas, obat apa yang pantas untuk kita bisa melakukan kita kecuali ketakwaan kepada Allah, kecuali solat yang kita kerjakan, amalan-amalan soleh yang kita kerjakan, harta yang kita kumpulkan tidak bisa menolong di sakaratul maut, istri yang cantik kita poles dengan bedak yang lawan tidak bisa menolong kita di sakaratul maut. Apa yang bisa menolong kita kecuali amal ibadah kita. Ketika jasad ini terbujur kaku dibalut dengan kain kafan dibawa oleh saudara-saudara kita ke pemakaman, ke peristirahatan terakhir, dua kata baginda Rasulullah, balik ke rumahmu, balik ke alammu, tapi satu akan mengikutimu. Apa itu ya Rasul? Kata Rasulullah, dua itu pulang, harta bendamu pulang, mobilmu yang mewah kau baru balik, istri yang cantik, anak-anak yang kau sekolahkan tinggi-tinggi, doktor, panglima mereka sedang kau jadikan balik. Tapi apa yang bersamamu ketika malaikat mungkar dan nakir mempersoalkan amalmu? Kata Rasulullah, adalah amal kebaikanmu. Mudah-mudahan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, khutbah yang sangat singkat ini memberikan cambuk kepada kita. Kita harus hati-hati menghadapi sakaratul maut. Mudah-mudahan ketika nanti batas akhir dari usia kita bagian dari orang-orang yang dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan orang-orang yang baik. Matikan kami ya Allah dalam keadaan orang-orang yang baik. Barakallahu innahu huwal ghafurur rahim.